Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Seklase Semarang Timur, edisi hari Selasa 6 Desember 2022. Mari sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa agar firman Tuhan selalu tinggal tetap di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, kami senang menjadi milik-Mu. Dan kami bersyukur ketika Engkau memikirkan dan memutuskan pada hari ini untuk memberikan kami kehidupan. Setiap hari kami kagum akan kebaikan, kuasa dan kasih-Mu bagi umat manusia. Maka kami pun mengasihi-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu dan kami akan memulai aktivitas kami dengan berlandaskan sabda firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan pikiran kami, serta semaikan benih firman-Mu agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dalam surat Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Demikianlah firman Tuhan. Tema sabda Tuhan, berbuat kebaikan. Apa arti hidup? Hidup itu adalah tugas. Tekunilah. Yang lain mengatakan, hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup adalah pemberian, hargailah. Jika kita mau dengar pendapat banyak orang, maka jawabnya mungkin akan berbeda-beda. Bagi kita yang ingin hidup bermakna, maka kita mesti memanfaatkan hidup ini dengan berbuat kebaikan, karena hidup tidak berulang. Saudaraku, Paulus mendorong semua orang di Roma untuk terus maju dalam berbuat kebaikan. Paulus menulis surat ayat yang ke-14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Paulus mengatakan, aku sendiri yakin. Kata yakin tak kalah menyebut jemaat di Roma bahwa kalian sendiri penuh dengan kebaikan. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini sejatinya adalah inti dari semua ajaran agama tentang ajaran kebaikan. Dan jika dipraktekkan, maka kehidupan ini akan menjadi jauh lebih indah. Paulus menjelaskan bahwa ia dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Maka di akhir pasal ini Paulus menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi jemaat di Roma. Untuk itu Paulus minta jemaat di Roma mendoakan pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saling menguatkan dan saling menasehati, supaya kita semua semakin teguh iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara kerja kehidupan yang bertumpu pada natur Allah yang mengasihi, yang memberi dan memberkati. Nah, jika kita terus-menerus mencas energi kita dengan berbuat kebaikan, maka kehidupan akan berjalan lebih indah. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita agar memakai hidup ini untuk terus berbuat kebaikan. Selagi ada waktu, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Kebaikan menurut firman Tuhan adalah memanusiakan sesama. Dengan berbuat kebaikan, berarti kita mengisi waktu sebagai kesempatan melayani Tuhan. Seperti contoh jemaat
di Roma. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memampukan semua orang percaya, termasuk saudara dan saya, untuk hidup membawa manfaat, selalu berbuat kebaikan, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal yang indah yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Bantulah kami untuk mempercayai kebaikan dan kasih-Mu, supaya hidup kami dapat meneladan Engkau dan dapat mengerjakan serta mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.